boleh. Diketahui juga di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita terima semuanya ini adalah untuk mempermudahkan kita, bukan untuk menyulit-nyulitkan kita dalam hidup dan kehidupan ini. Wakalah para ulama-ulama kita, para fuqaha, hukumnya dengan 5 kan, seperti yang tertera dalam kitab At-Taqriratus Sadidah bi Masail Mufidah ta'lif Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, yaitu membagi hukum-hukum wakalah itu menjadi 5. Ada sisi wajibnya, ada sisi mandubahnya, ada sisi makruhahnya, ada sisi muharramah dan mubahah. Di sini kalau disinggung mengenai taukilul qabul, yaitu melalui handphone, kalau diteliti cermati di sini deskripsi masalahnya, jikalau seandainya dia pulang, si anu itu akan digebuli oleh orang banyak, bahkan dibuatkan hukum terhadap mereka atau terhadap pribadi yang takut pulang itu, disingkirkan dia di tengah-tengah masyarakat. Itu yang dikhawatirkan. Di sini kita harus mengerti kedudukan daripada hukum itu. Ada sisi mafsadah dan ada sisi maslahah. Di sini seandainya kalau mafsadah yang akan ditimbulkan bila dia pulang ke rumah untuk melangsungkan pernikahan karena sebab selingkuhannya itu, mati ya cara sesila. Sebentar dulu Ustaz, supaya tidak sebentar supaya tidak terlalu lama. Yang penting intinya saja. Yang kedua, maslahat dan mafsadah. Nah, di sini ada masalahnya. Iya, sebentar dulu karena waktu ini mafsadah dan masalah. Sebentar dulu supaya intinya saja. Ini boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Nah, ya silahkan disebutkan ibaratnya supaya kita cepat. Jadi di sini kesimpulannya, apabila kita terlalu sulit dalam satu masalah itu, menurut Imam Ibnu Taimiyah, iza askala nazir hukmu syai'ahu haram aw mubah falyanzur ila mafsadati wa maslahati. Maka pandang dia mafsadahnya, masalahnya untuk apa dia, mafsadahnya untuk apa. Nah, jadi intinya boleh hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada yang lain? Toh kita. Oh iya, silakan. Sebentar dulu. Diperkenalkan dulu dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari delegasi Pondok Ittihadul Umam. Jadi sebelumnya kami sudah memahami dari deskripsi masalah bahwasanya yang dibahas ini masalah wakalah. Tapi di dalam masalah wakalah ini tidak ada yang membahas tentang wakalah qabul nikah dengan menggunakan telepon. Memang di dalam wakalah semua, tapi di dalam masalah qabul, di dalam masalah kinayah. Dan kami mengatakan tidak boleh melalui telepon. Silakan dibacakan ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. At-telefon kinayatun fil uqudi kal bai'i was-salmi wal ijarati fayasihu biwasitatit telefon. Amma nikahu fala yasihu bitelefon li'annahu ishtaratu bihi lafzun syarihun wa telefon kinayatun.
kitabnya. Fawaidul Mukhtar halaman 246. Jadi memang di sini membahas tentang akadnya, langsung akadnya yang tidak diperbolehkan. Akan tapi Sama berarti dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya via telepon itu tidak boleh kalau seumpam. Kan dengan tendensi ibarah yang dibaca tadi itu loh, bukan ibarah Anda, ibarah yang tadi itu. Karena di sana itu jelas dia mengatakan bahwasanya kalau baik dan yang lain itu dia mengatakan boleh, karena di sana itu tidak masalah kita pakai akad kinayah. Tapi kalau nikah itu harus sore, harus jelas, mubayyan. Dan di ibarah Anda tidak ada. Sebentar. Tidak boleh. Ya. Sudah ya, itu berarti menurut ibarah yang dibaca bahwasanya kitab Fawaidul Mukhtar dengan pembahasan yang tadi dan ibarah yang tadi serta dari Ittihadul Umam, kalau pesantren Ittihadul Umam itu ini mengatakan bahwasanya melihat ibarah ini saya mengatakan tidak boleh. Silahkan amalatuhu arif, bahasanya seperti itu dengan beberapa referensi. Dan dua mengatakan bahwasanya itu tidak boleh karena berdasarkan ibarat yang ada di Fawaidul Mukhtar mengatakan bahwasanya harus menggunakan lafaz yang sore walaupun itu nanti menggunakan hafi. Itu ibarat yang dibacakan oleh daripada pondok pesantren Ittihadul Umam. Sebentar, mungkin ada pendapat yang lain mau menambahkan yang tidak sependapat ataupun yang lain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Utusan dari Pondok Khusus Putra Al-Halimi. Di sini sedikit berbeda dengan mayoritas ya, karena ingin membantu kawan yang satu itu. Walaupun memang di beberapa kitab-kitab baik di Manhajut Thullab kemudian di Syarqawi memang ibaratnya sudah syarah. Tapi di sini perlu kita sedikit sebagai jalan ihtiyat sebagaimana yang karena konsekuensi terhadap nasab nanti konsekuensinya. Kaidah yang mengatakan kullu ma jaza lisyakhsi ayyubashirahu bi nafsihi jaza lahu ayyuwakkila fihi ghayrahu. Nah, pada kata-kata ayyubashirahu, segala sesuatu yang apabila orang itu bisa bermubasyarah terhadap sesuatu itu, maka dia boleh mewakilkannya kepada orang lain. Nah, sekarang persoalannya adalah pada deskripsi ini, apabila seorang laki-laki yang ingin menikah itu, apakah dia bisa mubasyarah dalam keadaan yang seperti itu? Pertama, jaraknya jauh. Yang kedua adalah ada kekhawatiran yang ingin yang akan terjadi pada dirinya. Nah, sehingga kalau seseorang itu seandainya tidak mampu, tidak bisa bermubasyarah dengan apa yang dia wakilkan itu, ya maka tentu hukum taukil di sini taukil qabul adalah tidak boleh karena dia sendiri tidak mampu untuk qabul pada saat itu sendiri. Nah, kira-kira itu ibarat yang sedikit analisis yang saya berikan yang diutarakan untuk membantu kawan yang tidak setuju tadi itu. Ya, walaupun pada ibarat-ibarat biasa di beberapa kitab yang membolehkan. Tapi ini sedikit sebagai pertimbangan, sebagai jalan ihtiyat kita. Oh, berarti untuk menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya masih tidak boleh untuk kabul dari pihak HP. Berarti di sini itu ada beberapa delegasi yang mengatakan tidak boleh dan dikuatkan oleh beberapa delegasi, yaitu dari utusan Pondok Putra Khusus Al-Halimi. Mungkin ada yang lain atau mau menanggapi daripada ibarah? Oh ya, silakan. Dulu itu.
Mohon maaf nih jadi rebutan mic. Dari saya, dari Praya Niki, terus mungkin kalau diterima sebagai solusi juga Niki Pak moderator Ampure. Jadi supaya jangan terlalu tajam kayak teman tadi kan, kasihan. Ya, bantulah sedikit. Ya, silakan dibantu. Niki tidak membantu tapi barangkali sedikit merangkul di Ampure. Sebagaimana ibarah-ibarah yang sudah dibacakan oleh teman-teman tadi, sepertinya walaupun bagaimanapun kita akan mengatakan tidak boleh, tapi karena terlalu banyaknya pelaksanaan yang seolah-olah itu sudah praktiknya itu kayak sudah boleh sekali. Ampure, jadi kita tidak memungkiri bahwasanya seperti MUI Provinsi NTB juga sudah memperbolehkan, MUI Provinsi NTB. Kemudian kemarin Ampure di Lombok Tengah juga terjadi musyawarah yang mirip sekali seperti ini, pembahasannya juga sama. Cuman dari tiang begini, kalau misalkan kita tambahkan sah, misalkan sah, tapi kita tambahkan karena ini adalah HP yang menurut salah satu teman kita tadi itu betul memang pasti ada kekhawatiran karena ini adalah media ini bisa saja salah, bisa saja benar, dan terbukti yang buruk dari salahnya itu banyak sekali modus-modus orang minta uang melalui WhatsApp. Padahal yang minta misalkan nomor saya dipakai untuk minta uang ke Pak Moderator, padahal yang minta sebenarnya bukan saya, yang mengendalikan nomor saya itu orang lain. Hal-hal semacam ini memang sangat perlu untuk diwaspadai Pak Moderator. Nah, jadi kalau misalkan dirumuskan sah berdasarkan beberapa ibarat tadi, ditambahkan dengan catatan tidak ada keraguan-raguan, hal tersebut betul-betul terjadi. Nah, dari saya sedikit ini ibarat yang sudah sangat maklum sekali dan biasa didengar. Untuk sahnya saya ambil ibarat dari Syarqawi yang mengatakan kalau di bab wakalah itu malah lebih fleksibel. Fleksibelnya bagaimana? Yang penting orang itu si penerima wakil kan syaratnya tidak menolak, hanya itu saja. Syaratnya tidak menolak. Bahkan dikatakan walaupun dia tidak tahu dirinya menjadi wakil, lalu misalkan suatu saat dia membisa-bisakan diri untuk mengeksekusi pernikahan, padahal dia hanya acting saja, lalu dia menikahkan anak orang, contohnya begitu di kita, menikahkan anak orang dengan dasar acting saja. Saya adalah wakil dari bapaknya ini, cuman dia sebenarnya acting saja. Namun kalau memang ternyata bapaknya betul-betul sudah mewakilkan kepadanya, walau pernikahan itu menjadi sah, karena tidak disyaratkan dia tahu. Walau yushtaratul ilmu biha aidil wakalah. Jadi dengan dasar itu menurut saya ini sah dilakukan, karena kalau dia tidak disyaratkan tahu, akadnya juga sah. Apalagi dia tahu lewat HP atau dikasih tahu. Jadi bapak kali ini lebih fleksibel. Nah, jadi menurut saya kalau misalkan sah itu ditambahkan dengan catatan tidak ada kekhawatiran penipuan dan lain sebagainya. Menurut saya supaya lebih simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama dengan masih tetap eksis dengan pendapatnya yang tadi, tetapi mengikuti daripada beberapa delegasi yang sudah mengatakan boleh dengan beberapa catatan di sana, itu memang harus terjadi keamanan yang memang benar-benar sehingga nanti tidak terjadi kasus tipu menipu. Kalau memang sudah syaratnya sudah seperti itu, kita simpulkan saja kebanyakan ibarah yang masuk. Masalah yang pertama ini hukum taukil qabul itu adalah boleh, walaupun nanti ada sebagian delegasi yang mengatakan tidak boleh dengan mempertimbangkan daripada dampak mafsadat daripada via internet tersebut.
Mau menambahkan atau mau menguatkan ibarat? Oh ya, silakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Moderator atas waktunya. Jadi sebenarnya apa yang dibacakan ibarat entah itu di Fawaidul Mukhtarah ataupun yang teman kita yang di belakang tadi. Jadi ibarat-ibarat yang dibacakan itu semua ya, itu semua padahal menguatkan terhadap ibarat yang memperbolehkan akan taukil qabul via telepon ya. Jadi yang ditekankan di dalam ibarat yang ada di Fawaidul Mukhtarah itu akdun nikah ya, akdun nikah, taukil qabul akdun nikah secara mohon maaf melakukan akad nikah via telepon ya, itu akad nikahnya yang nggak diperbolehkan di situ. Kan sudah jelas tadi dalam beberapa ibarat. Dan perlu diketahui, jadi mungkin harus dihatamkan dulu permasalahan wali dan permasalahan wali nikah, entah itu wakalah ataupun permasalahan mengenai wali di dalam pernikahan itu. Jadi wali ya, wali mujbir dalam hal ini seorang ayah meskipun dia masih hidup kan itu masih tetap diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain padahal dia sehat walafiat ya. Terus yang kedua, bahwasanya yang ditakutkan di dalam permasalahan khida yang tadi disebutkan itu adalah nanti ketika terjadi misalkan di dalam akad pernikahan, kenapa misalkan ada yang memperbolehkan di dalam akad nikah itu diperbolehkan melalui HP. Yang ditakutkan saat ini, meskipun secanggih apapun HP saat ini, secanggih apapun itu video call saat ini, tidak menutup kemungkinan ketika wali mengucapkan wa uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf atau tasrihim bi ihsan, setelah itu sinyalnya putus, itu apa yang akan konsekuensi hukumnya? Makanya sekali lagi ulama lebih berhati-hati sehingga tidak memperbolehkan di dalam akad nikah itu melalui via kitab Majmu' syarah kitab Muhadzab di juz 16 halaman 457. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Sekaligus nanti ada tambahan ibarat dari yang memperjelas diperbolehkannya taukil qabul via telepon ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Faslun wa la yasihhu nikahu illa bi syahidaini. Wa qala Abu Thawr, jadi bagi mungkin ada yang mau mengikuti pendapat Abu Thawr, yasihhu min ghairi syahadati. Nah, ini mungkin ada kawan-kawan yang mau menikah lagi, silakan nanti ini. Li'annahu ya abdun fashun min ghairi syahadatin kal bai'. Wa hadha, akan tetapi hal ini pendapat Abu Thawr ini dirad atau ditolak oleh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam sebuah hadis disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu nikahin lam yahdurhu arba'atun fahuwa safa'un ya, khatabun wa waliyun wa syahidan wa yukhaliful bai'. Jadi berbeda dengan permasalahan bai'. Kalau bai', kalau akad jual beli, fa innal qasda minhu al-malu. Jadi kalau di dalam akad jual beli, kenapa ulama memperbolehkan untuk kita via telepon? Karena itu tujuannya langsung saja, karena dia agak panjang. Apakah boleh mewakilkan via telepon? Langsung saja. Wa yajuzu ayyakuna tawkilu an tariqil hatifi kama sabaqa bayanuhu fil fatwa. Terima kasih Pak Moderator. Jadi kesimpulan daripada ibarat yang sudah dibacakan tadi, bahwasanya titik tekan daripada ibarat yang mengatakan bahwasanya tidak boleh taukil itu adalah jika mengarah kepada akadnya, karena di sana itu memang harus saksi, 2 orang saksi itu memang harus ada. Tapi kalau masalah taukil itu tidak ada masalah sesuai dengan ibarat yang ada. Moderator baru ya, moderator sini. Enggak, soalnya kan sekolahnya cuma kelas 4 sanawiyah kan. Kalau amraya Pak Moderator. Yang pertama kayak gini Pak Moderator, kenapa kok tiang sendiri itu tetap menggandoli khodat akan terjadi di sana? Deskripsi masalah kan ini akan terjadi pernikahan Pak Moderator.
Sehingga kalau kita mengiming-iming wakalahnya itu akan ada terjadi khodaknya, penipuannya, juga akan merembet nanti Pak Moderator dalam masalah nikah yang tertera dalam deskripsi. Kan dia akan memasukkan pernikahan. Nah, ketika sudah terdapat khodak di sana, kalau kita langsung memfokuskan, maksudnya mengglobalkan, wakalah via telepon diperbolehkan dimanapun ya, maksudnya di apapun. Kalau kita langsung menjerumus ke sana, takutnya nanti gimana kalau seandainya dia fil akdi nikah, wakalahnya loh, wakalah qabul atau wakalah wakil. Sehingga menuntutnya ke sana. Kalau kita tetap memfokuskan, mengglobalkan ini boleh. Terus gimana dengan hal-hal yang terjadi? Sehingga orang akdi nikah itu, fi masalah akdi nikah, itu kan Abdul Hatib melalui telepon. Ya, ini permasalahan. Sehingga nanti khoda akan terjadi juga di Abdul Hatib. Ini akan terjadi menentangnya. Ini nggak bisa. Sehingga kenapa kok tiap bukan pasti. Ini apa kita nggak menggandoli hal Sebentar, tidak boleh dulu. Ya. Baru yang atas di sini ini hukum daripada taukil qabul itu adalah boleh dengan beberapa runtutan kitab yang sudah dibaca dan menguraikan daripada isi ibarah yang mereka sudah bacakan. Terus yang kedua di sini itu ada yang mengatakan tidak boleh ataupun tidak sah taukil yang seperti itu karena di sana itu masih akan mengarah kepada sesuatu yang akan mengkhawatirkan ataupun merugikan kedua belah pihak. Seperti itu jawaban yang masih masuk sampai saat sekarang ini ada dua versi. Yang pertama itu adalah boleh, yang kedua itu adalah tidak boleh. Mungkin ada masukannya pendapat yang ketiga. Mau menambahkan atau bagaimana sebelum saya serahkan ke Terahkan. Perus? Oh ya. Sebentar loh. Ini karena waktu kami serahkan apa hasil daripada jawaban yang masuk pada permasalahan yang pertama ini kepada perumus, kepada para perumus kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kita melihat maksud masalah seperti ini. Ketika ada pendapat-pendapat yang berseberangan dengan pendapat yang lain, disitulah hangatnya Basul Masail. Ibaratnya sulap merah dengan Gus Samsudin. Kalau Gus Samsudin cepat mengalah, maka keduanya tidak akan viral lagi. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi, tadi sudah banyak ibarat-ibarat yang sudah disebutkan oleh para mubahitsin kaitannya dengan yang mengesahkan taukilul qabul, dan juga ini nanti tadi sudah dari awal dinyatakan bahwa taukilul qabul dan taukilul wali atau taukilul ijab itu ini berkaitan erat, sehingga mungkin pembahasan dua masalah ini kita selesaikan di masalah yang satu ini. Bentar dulu, tadi ada orang kita yang belum berbicara. Jadi jangan dibuka. Jadi harus dulu. Tadi dia mau kita berikan gambaran supaya jadi gambaran dari satu buku. Baik, kita dengarkan dulu Al-Mukarram Fathurul Mukhlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, wala na'budu illa iyyah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati sekali Bapak Tamburu Haji Munajib Khalid, Bapak Tamburu Haji Subeki Asafaki, Profesor Dr. Tamburu Haji Musawan, para sesepuh kita, para hadirin
terutama sekali para ulama cendekia milenial yang saya hormati. Kami melihat perkembangan terhadap masalah tawakkul kabul dan tawakkul wali pada siang hari ini, hukum dan terjadi perubahan khilaf ummati rahmah. Jadi menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik terhadap yang pro maupun yang kontra, kita harus hormati pendapat-pendapat itu. Ini adalah pandangan wasatiyah. Dan sebagai bahan kajian kita, perlu kita setback kembali ke masa lalu, ke tempo dulu, yakni sejarah masa lalu, bahwa perkawinan yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW ada bermacam-macam cara. Laki-laki dan perempuan ditanya sendiri-sendiri oleh Nabi dengan tidak berhadapan-hadapan, dan sesudah kedua belah pihak, calon pengantin laki-laki dan perempuan suka sama suka, maka Rasulullah SAW mengawinkannya. Jadi terjadi perkawinan. Ini kami kutip dari Majmu'ul Fatawa. Sekarang kalau kita merujuk kepada dunia global dewasa ini, nampak kemajuan teknologi informasi melalui perangkat seluler telah membuat dunia menjadi kecil dan sempit akibat perkembangan teknologi. Melalui jaringan IT, informasi teknologi, sesungguhnya dapat diperoleh kesan bahwa berbagai informasi umum, layanan masyarakat, hiburan, bisnis, perkembangan ekonomi, dan informasi langsung dapat dilihat. Kemajuan teknologi ini tidak mustahil akan menyentuh strata kehidupan beragama seperti perencanaan tentang tawakkul kabul dan tawakkul wali yang bisa dilakukan melalui telepon seluler atau HP dan sejenisnya. Kekhawatiran kita, terutama yang tidak setuju tadi, itu bisa diterima oleh akal sehat, karena sekarang ini walaupun teknologi maju, juga cara orang merekayasa teknologi maju. Contoh, perkembangan media sosial bisa dimanipulasi karena kemajuan teknologi, seperti gambar bisa disetting sesuai dengan kemauan yang dikehendaki. Contoh soal di YouTube, di Instagram, di WhatsApp itu cerita kasus tentang Freddy Sambo, ya, peristiwa penembakan, tembak menembak itu. Ya. Kita lihat di WhatsApp dikatakan di sana istri Freddy Sambo dikatakan sudah ditangkap oleh aparat. Tapi fakta di lapangan belum terjadi penangkapan. Berarti ini hoax. Jadi teknologi itu bisa dibuat jadi hoax, jadi palsu. Sehingga ulama-ulama yang tadi mungkin tidak membolehkan karena ihtiyatan, karena kehati-hatian saja. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kami merembuk bersama dengan para cendekia, para ulama milenial dan para masyayikh yang ada di depan kita ini, merujuk kepada pendapat tadi disampaikan mengenai nikah tawakkul kabul. Mengenai tawakkul kabulnya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kan akad nikah. Ini yang perlu digarisbawahi, akad nikahnya. Tawakkul kabul melalui handphone, kami merujuk kepada apa yang disebut dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar min Kalamil Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Sahifah 46, dikatakan at-telefon kinayatun fil uqudi kal bai'i was salami wal ijarati fayasih.
Jadi telepon itu bisa dipergunakan untuk jual beli, salah. Bisa sah untuk jual beli ini ya. Zalika biwasitati telepon. Yang hal itu bisa dengan melalui perantara telepon. Amman nikahu, ada pun nikah. Fala yasahu telepon. Tidak sah dengan telepon. Li'annahu istaratu fihi labzun syarih. Ya, labzun syarih wa telepon qinayah. Jadi butuh lapas yang jelas ya. Jangan sampai terjadi hoax seperti tadi itu. Itu sering ini banyak sekali hoax berkeliaran saat-saat ini, terutama menyangkut keadaan rumah tangga orang, keadaan selebritis, termasuk juga kasus Ferdy Sambo ini. Fala yasihu bi telepon an yustar fi lafzul syarih wa telepon qinayatun wa an yanzura syahidu ila al-aqidah, supaya bisa dilihat juga saksi-saksi ada yang diikuti. Ini mungkin gambaran kami ya, nanti mungkin ada gambaran dari masyarakat kita yang lain. Tapi kita mari kembali kepada pandangan bahwa hukum Islam ini sangat dinamis tadi. Dan kalaupun ada di antara kita yang berbeda maupun yang sama, kita hormati sebagai bahan referensi asal hanya ilmu ketahuan di antara kita. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Hadratul muhtaramin, hadirin seluruh di acara lembaga Bahsul Masail yang dimuliakan Allah. Saya mengikuti dari tadi, memang ada, kalau kita presentasikan jumlah ibarat yang menjelaskan tentang kebolehan itu lebih banyak daripada ibarat yang tidak membolehkan. Baik ibarat yang menjelaskan tentang tidak sahnya taukil lewat telepon, maksudnya taukil qabul lewat telepon, atau terkait akadnya. Memang taswir dalam masalah ini atau deskripsi masalah ini kan sudah cukup jelas. Saya izin sedikit menyampaikan pandangan sebelum nanti tim perumus akan juga mengembalikannya kepada musahih. Pertama, bahwa terkait mengenai taukilul qabul itu akan berefek kepada sihhatul aqd. Tidak bisa dipisahkan, taukil qabulnya sah tapi nikahnya batal. Dalam mazhab Syafi'i, di dalam usul fikih mazhab Syafi'i, batal dan fasid itu hampir sama kalau di bab muamalah, dan bab nikah adalah bab muamalah sungguhnya. Hanya saja kemudian orang membagi bahwa muamalah itu jual beli, kemudian munakahat bab lain. Ketika Imam Abu Hamid, Imam Al-Ghazali membagi ihya'nya menjadi rubu'. Ar-rubu' jadi rubul ibadat, rubul muamalat, rubul jinayah, dan rubul munakahat. Tapi pada hakikatnya nikah sesungguhnya adalah masuk bab muamalah. Oleh karena itu, karena dia masuk bab muamalah, maka seluruh yang terkait dengan perwakilan akan bergantung hukumnya kepada bab muamalah. Ya, Ampurat yang sampaikan di beberapa negara yang juga banyak menyaksikan betul-betul akad di Madinah 9 tahun di Habib Zain. Banyak ayat. Kemudian nikah jadi satu yang sakral, padahal nikah itu tidak sakral pada hakikat. Saksi dalam nikah tidak wajib. Bahkan di mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang perempuan yang rasyidah mukhtara bila ikrah boleh dia menikahkan dirinya dengan orang lain. Nah, di dalam ada satu riwayat dari murid Imam Syafi'i, yaitu Yunus bin Abdul Ala, kemudian disebut di dalam At-Tabaqat Syafi'iyah oleh Imam Al-Abbadi, bahwa idza rahalat imra'atun fi rafqatin, ya, fi rafqatin fawakkalat nafsaha litazwijiha jazat, katanya. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan di sana bahwa apabila seorang wanita firqah itu jamaah, dia ada jamaah, kemudian dia berwakil pada orang, itu sah. Nah, terlepas dari itu juga banyak taswir-taswir yang masalih maftuhah.
dan abwabul mafasid maqbulah. Semua hal-hal yang terkait bahwa menuju kemaslahatan harus dipermudah. Tidak boleh kita persulit hal-hal yang wa baqiyat dia bermimpi, Ummu Habibah bermimpi bahwa ada suara saya dengar memanggil namanya ya Ummul Mukminin. Kemudian dia menafsirkan bahwa dia akan menjadi Ummul Mukminin, bahwa saya akan dinikahi oleh Nabi. Ternyata beberapa bulan kemudian Nabi SAW itu berkirim surat kepada Najasyi agar dia dinikahkan dengan Ummu Habibah. Kemudian Najasyi menyampaikan kepada Ummu Habibah, ya Ummu Habibah, ini ada utusan dari Rasulullah, dia ingin menikahimu. Sekarang kamu berwakil, siapa yang kamu ingin jadikan sebagai wakil? Kemudian dia mengutus, dia menyampaikan, saya ingin menjadi wali saya adalah seorang sahabat namanya Sa'id, Khalid bin Sa'id bin Al-As, ya, Khalid bin Sa'id bin Al-As, dia yang akan menikahkan saya dengan mahar sekian, dan yang bayar maharnya adalah Najasyi. Artinya bahwa betapa fleksibel sekali. Kalau dalam hadis yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Amin dalam kitabnya Al-Mafahim Ajib Tusahhah, di sana beliau sampaikan, innama bu'istu bil hanafiyah, innama bu'istu bil hanafiyatis samhatis sahlah. Mungkin perlu kita muqaranah keadaan di mana kita husnuzan pada para fuqaha, di mana beliau menjaga bahwa jangan sampai dipermainkan masalah-masalah pernikahan karena berkaitan dengan warisan, keturunan sebagainya. Tetapi juga kita melihat bagaimana hajat umat pada zaman sekarang ini, daripada bernikah lah, daripada akhirnya banyak kumpul-kumpul, daripada akhirnya banyak hal-hal yang tidak dibolehkan dilakukan. Sehingga kalau saya pribadi itu lebih kepada al-babul masalih wa ma ta'alaqa biha abwaab maftuhah. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lam yaqulhu al-musahhihun wa lam yaqulhu al-mubahithun. Saya hanya ingin mengarahkan kita kepada tadi yang membolehkan ditaisi dipaparkan oleh hanya dengan menanyakan si anu pada si laki-laki dengan si anu, keduanya itu, maka Rasulullah SAW sendiri yang menjadi wali dan juga menerimakan. Ijab kabulnya dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kemudian tadi yang mengatakan tidak boleh ikhtiyatan untuk menghindari khidah oleh para dukun. Jadi ikhtiyatan karena ingin menghindari adanya penipuan yang terjadi dengan perwakilan melalui maka itu alasan yang memang masuk akal, alasan untuk tidak membolehkan taukilul qabul. Ini bukan berarti untuk fathul dzari'ah. Membolehkan taukilul qabul, kita tidak menginginkan fathul dzari'ah, membuka peluang untuk melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kaitannya dengan saddul dzari'ah, tidak ada kaitannya dengan fathul dzari'ah. Ketika taukilul qabul sudah kita nyatakan sah dan pernikahan pun terjadi, khidah itu masih bisa dihindari. Terjadinya hubungan di luar pernikahan yang didasarkan dengan penipuan itu bisa dihindari dengan adanya fasah di dalam nikah, sehingga tidak ada hubungan di luar nikah lagi. Yang dikhawatirkan karena ini taukilun nikahnya tidak bisa dibenarkan karena ada unsur penipuannya, maka pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena akan menimbulkan perzinahan. Kan ketika pernikahan sudah terjadi, ini khidah itu bukan hanya ada peluangnya terjadi dalam hal masalah ini. Kita baru-baru ini berapa bulan yang lalu, mungkin Pak KUA itu lebih tahu, di apa namanya, di yang tempat terjadinya ini, di Kediri terjadi pernikahan laki dengan laki-laki.
Nah, karena si laki-laki yang menjadi mempelai laki-laki ini mengira bahwa calon mempelainya perempuan karena pakai cadar. Ternyata dibuka, ternyata dia laki-laki juga. Kan itu penipuan. Ada jalan untuk kita menghindari fathu dzari'ah itu, yaitu dengan cara puasa. Jadi saya tidak ingin berpanjang kalam tentang hal ini. Saya hanya ingin menyampaikan itu sebagai sebuah pemikiran dari apa yang sudah ini, jalanlah untuk mengkompromikan antara yang membolehkan dengan yang tadi tidak membolehkan karena alasan ikhtiar, karena alasan kehati-hatian akan terjadi khidah. Maka khidah itu bisa dihindari, khidah yang bisa menjerumuskan kepada terjadinya perzinahan yang juga sangat dikhawatirkan. Maka itu bisa dihindari dengan dipasahnya nikah itu kalau memang ada unsur penipuan yang terjadi di sana. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit, saya lupa tadi sampaikan. Pertama terkait yang disampaikan oleh Akhil Karim tentang al-khidah yang dikhawatirkan atau ihtiyat. Kalau dalam fikih ihtiyat itu kan tidak wajib. Ihtiyat itu tidak wajib karena berbicara fikih kan kejelasan baik di hukum hukum wadainya ataupun di hukum taklifinya. Dia harus jelas. Tapi kalau ihtiyat kan tidak wajib ihtiyat itu. Ihtiyatan, makanya kan disebut ihtiyatan. Bahkan kalau kita membaca syarah-syarah minhaj, baik itu tuhfah atau Mughnil Muhtaj misalnya, sering disebut kadang-kadang ihtiyatan batinan katanya. Ihtiyatan batinan. Jadi bentuk ihtiyat itu secara batin. Di dalam hati kita mengingkarinya bahwa ini tidak boleh. Karena dia tidak sifat wajib. Contohnya dalam hadis yang sahih, itu Nabi SAW menjelaskan tentang ihtiyat itu. Famanit taqash syubuhat faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Al halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa ma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna atau la ya'rifuhunna katsirun minan nas. Famanit taqash syubuhat faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Tapi kan tidak ada hudud. Mana buktinya dia ihtiyat tidak wajib? Karena tidak ada hudud. Di dalam salah satu kaidah fiqhiyah yang muqarrar dalam mazhab Syafi'i, yaitu kaidah muttaridah, termasuk 40 kaidah, itu ada kaidah mengatakan idra'ul hudud bisyubuhat. Jadi syubhat, hudud saja bisa batal kalau dia melakukan syubhat. Kalau terjadi pernikahan, misalnya ada orang mengatakan terkait deskripsi masalah pertama, terjadi pernikahan, apa syubhat atau tidak? Seandainya yu'tabar khilaf biqauli fasadihi wa butlanil 'aqd fa nikahu sahih, dia sahih, tetapi mungkin masuk syubhat. Tapi syubhatnya kata ulama kalau nikah itu ada 3 kan. Ada namanya syubhatul mahal, ada syubhatul tariq, ada syubhatul fa'il. Nah, kalian masuk syubhatul tariq. Ma hiya syubhatul tariq? Wa huwa qaulun ahadil ulama bi hillihi aw bi hirmatihi. Ada ulama menghalalkan, ada yang mengharamkan, sehingga dia menjadi masuk syubhatut tariq. Adapun yang tadi sebut khidah dan sebagainya, saya kira kita kembali juga kepada kaidah bahwa al-mafsadah itu kan terkadang dia muhaqqaqah baru dia haram. Tapi kalau dia mulghah atau maznunah, dia tentu tidak menjadi haram. Kira-kira akan jadi hoax nanti. Kira-kira akan masih perkiraan. Buktinya kita minta dikerjakan badal haji itu lewat telepon, kita minta dibelikan sesuatu oleh teman di Jakarta juga lewat telepon, itu sah semua. Dan itu bisa administrasi pernikahan di KUA itu sebagai alat bukti yang paling kuat tentang pernikahan tersebut. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali mendengar argumentasi dari yang mendukung dan tidak mendukung untuk memberikan wakil
melalui telepon. Bahkan ada dua kemungkinan yang terjadi ketika menyampaikan ucapan lewat telepon itu. Kalau kita menikah secara langsung dianggap syar'i, tapi kalau telepon dianggap kinayah. Siapa yang mengatakan buat begitu? Siapa yang membuat mengatakan kinayah itu? Kenapa jadi kinayah? Itu kalau lebih dalam lagi penjelasan kita, perlu dikoreksi lagi. Kenapa jadi kinayah telepon itu? Padahal digunakan setiap hari oleh kita untuk mengatakan suatu perwakilan apapun, kita gunakan telepon. Apa bedanya surat? Nah, itu kalau kita mau lebih dan lagi memberikan masukan atau mengkritisi lagi pandangan, itulah sebuah fikih, masih bernuansa zoni masih bicara tentang apa sih benar enggak salahnya, benar atau tidak salahnya. Tapi setelah mendengar jawaban dari pembahasan dan itu memang akan terjadi dan seperti ini, memang kita punya banyak pikiran yang mengatakan ini itu ini memang bisa terjadi seperti itu. Jarang sekali satu kesepakatan. Tapi saya lebih senur kepada saya mengambil gini, lebih sebut dengan mafhum muwafaqah, bukan namanya ini ya. Seperti fal qawlu az-zahiri fi hadhil mas'alah, ini masalah lewat telepon ini, bukan nikah, bukan mewakili tapi menikah lewat telepon ini, lebih dalam lagi bicaranya. Ya juzu aqdun nikahi an tariqil hati, ini boleh menikah melalui hati, telepon, hati, HP wal internet, tapi dengan syarat iza amina at-tal'ub wa hataqaqa min syahsi zawj wa wali, tapi dengan jelas tidak ada keraguannya. Ini menikahkan saja boleh, apalagi anak itu disebut mafhum muwafaqah, mungkin itu dengarkan saudara ini. Apalagi saudara saja ini lebih didukung lagi, ada yang yasiru wala tu'asiru, lebih jalan lagi, katakan berhadapan dengan kemudahan. Nampaknya Allah Ta'ala memberikan sekarang kemudahan yang dekat menjadi yang jauh menjadi dekat. Itulah nikmat Allah yang luar biasa pada kita, pada era kita ini. Seandainya ya, pada zaman Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan sebagainya ada telepon dulu, mungkin akan mengiyakan mungkin. Tapi kan era mereka berbeda sekali dengan kita, jauh sekali. Saya kira itu pandangan yang kami dapatkan setelah kita. Jadi saya lebih cenderung kepada yang membolehkan. Silakan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit al-mukarram. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para asatidz dan tuan guru tadi, bahwa ini lebih ke muswahih, lebih merumuskan untuk sah wakalah qabul melalui HP. Ya, kira-kira itu kesimpulannya. Nanti ini dipotong oleh moderator. Jadi kalau tadi ibarat kitab yang disampaikan di belakang oleh kawan-kawan dari Peloso, kalau itu dikatakan sah berwakil lewat HP, tapi qabulnya tidak sah, ini kayaknya tidak jelas jadinya. Kok berwakilnya sah, kemudian penerimaannya tidak sah? Nah, itu sebenarnya itu adalah bedakan dia berwakil dengan nikah lewat HP. Jadi kalau di dalam ibarat kitab dalam mazhab Syafi'i bahwa nikah melalui internet berbeda dengan yang dibaca oleh Prof. Musawar tadi, itu adalah memang tidak sah. Hasil Bahsul Masail PWNU Jawa Timur juga mengatakan tidak sah kalau nikah melalui HP, ya lewat internet.
Karena salah satu syaratnya adalah harus hadirnya wali dan saksi di tempat akad. Jadi fi majlisi akdin. Beda halnya kalau dengan talak yang tadi juga disebut oleh Tuan Guru Subeki, yang tidak harus hadir di situ ya. Jadi cukup dia sendiri aja yang mendengarkan kata talak itu, beberapa orang sudah sah itu. Nah, jadi melihat deskripsi masalah dan apa yang disampaikan oleh para al-mukarramun, para tuan guru dan para asatidz, mungkin bisa kita simpulkan dari ibarat kitab-kitab yang tadi itu ya, bahwa boleh berwakil walaupun pakai kitabah. Ada ibarat kitab yang bilang yang disampaikan oleh udara itu ya, itu sangat luar biasa itu. Jangan prediksi itu Pak Prof itu. Iya. Jadi ada kabar yang disampaikan oleh udara, ya telepon itulah mungkin, walaupun belum ada telepon yang mewakilkan saja melalui HP. Ketika menikah dia langsung bertemu, ya wajhan biwajhin itu. Oke, sekian dan terima kasih. Saya sampai kembalikan ke Muswahid dan perumus yang lain sebelum diketok. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para mudzakirin, musawwirin, bil khusus para tuan guru, para musyahid, dan alhamdulillah ini adalah fikrah sarwah fikrah fikhiyah luar biasa. Kadar-kadar muda ya, kadar-kadar muda dari pondok pesantren, para asatidz sudah memberikan ibarat, berikan fikrah dialektika yang cerdas. Saya kira ini adalah modal sosial fikih kita di masyarakat untuk terus mengawal agama ini. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi kami sebagai tim perumus pertama mengucapkan terima kasih kepada tuan guru, kepada para asatidz semua bahwa bahsul masail, terutama taswirul masalah berkaitan dengan taukil qabul, taukil wali ini sudah sudah jelas ya, dengan memperhatikan tadi maslahah yang maftuhah dan mafsadah makbulah, jadi makfulah. Jadi tertutup kalau aspek-aspek mafsadahnya itu clear, nyata. Bisa diidentifikasi secara jelas, maka itu tertutup. Ini berkaitan dengan persoalan masolih dan mafasid. Jadi saya kira kami pikir semua bahwa dua persoalan ini sudah diselesaikan dalam satu momen ya, taukil qabul dan taukil wali. Sekarang kita beranjak kepada persoalan riba ya. Oh, diketok. Sudah jadi satu. Oh, taukil wali. Ya. Ya, mungkin ada tambahan untuk sedikit tentang taukil wali. Silakan Tuan Guru sebelum di stop dulu. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan ampura sesasaknya, yang salah tempat duduk ini sebenarnya saya yang sebagai peserta. Jadi kalau mendengar apa yang sudah disampaikan oleh beberapa musyahid dan beberapa pendapat dari peserta bahsul masail, bahwa tentang taukilul qabul itu tidak ada khilaf bagaimanapun caranya. Sebenarnya taukil kabul ini adalah jawaban atau solusi daripada akdun nikah bil abral wasailil hatif atau internet. Jadi jawaban daripada persoalan ketika ada khilaf di antara ulama apakah sah atau tidak sah perkawinan melalui telepon atau video call. Salah satu jawabannya adalah dengan cara taukilul kabul, seperti apa yang pernah dilakukan oleh Gus Dur ketika menerima diterimakan nikahnya oleh pamannya. Jadi masalah taukil kabul itu tidak ada khilaf. Tentang masalah saksi dalam perkawinan itu saya rasa sangat, bahkan menjadi rukun nikah kita wajib adanya saksi, karena la nikaha illa bi waliyin wa syahidai adlin. Jadi kalau kita mengacu pada pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal, boleh
karena rukun nikah itu hanya satu, yaitu segak. Tetapi kalau Imam Syafi'i itu 5, salah satunya adalah saksi syahidai adlin. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Sepuh kita, dia mengatakan tidak perlu saksi, itu saya rasa sangat itu pemikiran Imam Hanafi. Imam Hanafi yang hanya satu rukun nikah itu segak, hanya segak Imam Hanafi, tidak ada saksi. Iya. Jadi karena masalah ibarat-ibarat itu yang mengatakan ini khilaf masalah akad lewat via telepon, ya silakan saja, karena di santri ini sudah banyak baca kitab, di santri yang di Lombok Tengah, Lombok Barat, di Lombok Timur juga semuanya sudah baca kitab. Jadi persoalan-persoalan semacam ini sebelum diketok, ya perlu kita lagi, jangan hanya kita dikejar oleh waktu harus selesai, harus ini sampai jam sekian, tidak, tuntaskan sampai selesai, karena ini bahsul masail. Kalau tidak bisa selesai satu, ya nanti kita sambung dia, dua lah nanti kita sambung dia minggu, kenapa kan ada hari lain juga untuk menyambungnya. Sekali lagi, kalau taukilul kabul itu tidak ada khilaf, karena di antara ulama itu tidak ada khilafnya. Sekali lagi, maka taukilul kabul adalah sah apapun caranya, kecuali akad nikah baru ada perselisihan ulama. Di akad nikah melalui atau media telepon dan internet atau media lainnya. Jadi kalau taukil wali belum? Saya kira sudah selesai juga, karena segat itu ada wali, ada saud. Sedikit ini ada tambahan berkaitan dengan taukil wali dari Tuan Guru Subhi Sasaki. Alaihi wasallam. Oke, tadi saya kira belum dibahas ya. Taukilul wali, seorang wali itu. Mungkin kita kembali pada spiritnya, pada spirit tentang perwalian. Kalau kita baca di dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Abdul Walid Muhammad bin Ahmad ibn Rushd Al-Maliki, di Babul Aulia, di sana beliau menjelaskan tentang spiritnya. Yang pertama, sebelum beliau membahas tentang pasal-pasalnya, spiritnya. Apakah spirit kewalian? Kalau dari segi bahasa, al-wali itu bermakna fa'il wa makna maf'ul. Dia bisa bermakna yang orang yang memelihara, bisa juga bermakna orang yang dipelihara. Man adza li waliyan faqad adzatu bil harb. Berarti makna al-maf'ul. Tapi kalau wali nikah, ya, idza aqada al-wali atau hadar al-wali, misal dalam hadis yang tadi disebutkan dalam hadis Siti Aisyah misalnya, ayyuma imra'atin nukihat bi idni waliha, bi makna al-fa'il. Bahwa dia yang dia melihara anaknya. Nah, kewalian ini kenapa kemudian ada? Dalam mazhab yang lain, kalau kita sedikit menyitir, misalnya dalam mazhab Hanafi tidak wajib. Wali itu maksudnya, wali itu yang wajib sebenarnya ulil amri, bukan personalia. Wali itu bukan personalia. Ya, adapun misalnya Imam Malik bin Anas al-Asbahi mengatakan tidak wajib saksi, karena dalam bentuk pernikahan Nabi waktu zaman Rasulullah tidak ada saksi-saksi yang khusus ditunjuk. Nabi menikahkan di masjid, siapa saja yang melihat, yang lewat itu langsung jadi saksi. Nah, tetapi mazhab Syafi'i kemudian memang di dalam nikah dan makanan dan air itu Imam Syafi'i itu berbeda dengan ulama-ulama yang lain, baik guru atau murid-murid beliau. Salah satu misalnya yang dipergunakan hadis yang sahih, yaitu riwayat Abdullah bin Abbas, hadis yang menjelaskan tentang la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tentu kita sudah maklum apakah la ini adalah linafi tamam wal kamal atau linafi sihah. Terlepas dari itu bahwa la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Muqarrar masail yang pointer untuk kita bahas di sini adalah apakah yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwa itu adalah al-majlisul hissi atau al-majlisul hukmi. Nah, kalau kita melihat dari hadis-hadis sunnah-sunnah, ada yang yang kita istilahkan dengan hadis at-tabi'i. As-sunnah at-tabi'iyah, hadis di mana Rasulullah SAW menyampaikan kelaziman yang biasa terjadi. Kelaziman yang biasa terjadi. Biasanya orang kalau dinikahkan, ya hadir walinya, hadir juga saksinya. Ini kebiasaan.
Kenapa? Karena orang mau menyerahkan anaknya kepada orang lain untuk beralih tanggung jawab, sehingga harus disaksikan untuk memperkuat siqah, untuk menambah kesiqahan daripada apa yang diikrarkan oleh zauj, qabiltu nikah dan seterusnya. Nah, tetapi kemudian bahwa kalau kita berangkat dengan hari ini, maka hadis la nikah illa biwaliyin wa syahidi adlin, dengan hari ini ya, seperti sampaikan tadi abral al-musalat al-hadisah, ada meeting Zoom, ada conference, ada berbagai macam makin niki, itu kan udah jelas orang-orang yang hadir bisa kita lihat. Ya, kalau sekarang misalnya tempat ini kita berikrar apa misalnya, itu sah kalau kita sampaikan di PBNU misalnya, karena memang sudah siqah dia. Adapun kalau misalnya ada hal-hal yang tidak terjadi siqah, kan tidak membatalkan yang siqah. Ad-dhaif la yubtilul qawi. Nah, sehingga majelis hissi itu normatifnya demikian, karena hadisnya memang hadis normatifnya memang demikian. Tetapi kalau kita balikkan menjadi dalam keadaan hari ini menggunakan musalat al-hadisah, menjadi al-majlis al-hukmi. Terhukum bahwa wali ada, terhukum bahwa saksi ada, terhukum bahwa zauj ada, terhukum ada. Dia satu majelis kita. Seperti Zoom meeting dan sebagainya, udah terhukum satu majelis. Sehingga apa yang kita ada di deskripsi tadi tentang taukilul wali itu menjadi masuk dalam bab al-majlis al-hukmi. Tetapi izin mengenai kewalian ini ya, yang dipertentangkan oleh para ulama juga, saya ingin sedikit menyisir masalah apakah kewalian itu punya wilayah atau tidak punya wilayah, sehingga akan dibatasi oleh masafah. Kalau kita lihat misalnya Imam Suyuti menjelaskan dalam Ashbah wan Nadhair, juga itu disebut di dalam Al-Mishkah fi Syarhul Bab An-Nikah, tentang isyruna zawwaja hakimun adamul wali. Ada 20 masalah di mana yang menikahkan itu adalah hakim. Nah, kalau sekarang diantaranya misalnya orang yang di atas masafah qasar. Masafah qasar kan hanya 82-83 kilo, dan itu sangat dekat dari ujung Ampana sampai ujung Niki kan sudah masafah qasar. Tapi pelabuhan Lombok misalnya masafah qasar, walaupun ulama menyuruh kita untuk lebih baik ditunggu wali itu datang hadir. Nah, kalau modelnya seperti niki, berarti wali niki punya wilayah kewalian. Contohnya KUA saja punya wilayah hukum. KUA Gunung Sari tidak boleh dia bertindak tanfizul hukmi di wilayah KUA Batu Layar misalnya, padahal sangat dekat niki. Nah, oleh karena niki kewalian ini apakah memiliki batas atau tidak. Nah, oleh karena itu kalau kita hari ini mengatakan kewalian tidak punya batas, maka boleh dia mewakili siapapun, anak-anaknya di mana, dengan Abrul Hatik hari ini. Tapi kalau kita mengatakan punya batas, ya ada batasnya, misalnya di Lombok tidak boleh, ke ini tidak boleh, ada batasnya, maka dia sesungguhnya tidak boleh dia berwakil. Kenapa? Karena gugur kewaliannya. Sekarang misalnya Tian atau siapa misalnya punya anak di Malaysia, atau punya ini misalnya, atau orang tuanya di Malaysia, sebaliknya anaknya di Lombok. Dari Malaysia dia berwakil kepada siapa di Lombok, itu kan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia sebagai wali sudah gugur. Karena jarak. Jadi tidak boleh dia berwakil, karena sudah tidak lagi berfungsi sebagai wali, karena dia punya batas wilayah. Dia tahu ya pertanggungjawaban anak milik niki lah barang niki. Yang bertanggung jawab di sini adalah pemerintah terkait berbagai macam kemaslahatan hidup anak ini, pemerintah yang bertanggung jawab. Sehingga walinya adalah pemerintah. As-Sultan waliyu man la waliyalah, madul syar'i, KUA, pengadilan agama, dan itu ininya. Nah, kalau kita melihat di deskripsi masalah ini kan dia sangat berjauhan, sehingga tidak sah dia, kalau yang muqarrar madzhab Syafi'i, tidak sah di 20 masalah, tidak sah dia berwakil kepada orang lain untuk menikahkan, karena gugur kewaliannya. Kalau kewaliannya gugur, hak apa kemudian dia pakai untuk
berwakilkan, nanti haknya sudah dicabut oleh uzur-uzur tadi. Nah, oleh karena itu kan kita merujuk kepada hadis berikutnya, as-sultan wali man la waliyalah. Saya kira demikian. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar, dari Tuan Guru Subuki tadi dengan pemaparan yang baru ini juga membatalkan apa yang kita diskusikan tadi. Iya, karena tadi kita sudah bermusyawarah bahwa boleh taukilul wali, kemudian juga boleh taukilul qabul ya dalam akad nikah melalui internet. Nah, ketika kemudian ditabrakkan dengan ibarat yang mengatakan harus tidak jaraknya masafatul kasri, ya, ini berarti gugur dengan sendirinya. Nah, ini perlu harus dilempar kembali kepada masyarakat. Ya. Masalah pertama kedua. Masalah asbah wa nadhair, dia berbeda masalah pertama. Kalau yang pertama itu kan laki-laki yang minta dinikahkan. Kalau ini kan orang yang punya sedikit saya tengah. Mohon maaf, Barat. Jadi dalam soal perwalian itu memang ada namanya wali gaib dan wali hadir. Ketika kita merujuk kepada beberapa kitab al-Tabarah yang disusun oleh para ulama-ulama salafus salih, memang pewilayahan daripada wali itu memang tetap ada. Ketika pengantin perempuan atau yang laki-laki bersama wali sudah berada di luar wilayah masafatul kasri, maka di situ dianggap bahwa walinya wali gaib. Ketika walinya itulah gaib, maka di situ sudah dianggap dia bahwa pengantin ini tidak punya wali. Apabila dia punya wali, fal qadi waliyyu man la waliyalaha, maka hakimlah yang menjadi wali daripada perempuan yang tidak punya wali. Dia memang ada tapi wujuduhu keadamihi. Yang kedua, syarat daripada seorang yang berwakil, karena wakalah ini kan 4 rukunnya: wakil, muwakkal, muwakkal fih, kemudian syagad. Orang yang berwakil itu baru sah wakalahnya apabila dia sedang sah untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Ketika sekarang walinya gaib atau pengantinnya gaib, misalnya walinya di sini tapi pengantinnya berada di luar masafatul wilayah, maka dianggap saja itu walinya juga gaib. Maka di sana wali ini tidak sah untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan pada saat dia tidak gaib. Nah, kalau dia memang tidak sah, maka berwakil pun tidak sah. Karena salah satu syaratnya adalah dia masih sah untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Nah, oleh sebab itu di dalam kitab Rawdah dikatakan bahwa di situ ada nama, bahkan kitab-kitab yang lain termasuk di Iqna Anak Talibin, bahwa di situ ada dikatakan yasihu tasarruful wakalah, kemudian la tasihu ta'liqul wakalah, kemudian wa tasihu tasarruful wakalah. Jadi kalau ta'liqul wakalah itu berbeda dengan ta'liqut tasarruf. Kalau ta'liqul wakalah, ketika seorang masih di dalam daerah wilayah kewalian, dia memanggil salah seorang yang dipercaya untuk menjadi wakilnya menikahkan anaknya ketika nanti dia sudah gaib dari wilayah wali. Dia mengatakan begini, saya serahkan menjadi wali nikah anak saya nanti ketika saya berada di Malaysia. Sementara anaknya nikah di sini di Lombok, dia sudah berada di Malaysia. Maka ini dikatakan dia ta'liqut tasarruf. Artinya dia sudah menyerahkan. Kemudian tidak sah ta'liqul wakalah. Ta'liqul waktu di saat dia sudah tidak sah melakukan apa yang dilakukan itu. Misalnya mengatakan begini, kalau anak gadis saya ini nikah setelah saya berada di Malaysia, maka saya serahkan kepada engkau menjadi wakil saya menikahnya. Ini ta'liqul wakalah. Jadi ta'liqul wakalah itu tidak sah, sedangkan ta'liqut tasarruf itu yang sah. Karena apa? Ta'liqul wakalah itulah dianggap dia tidak bisa mendapatkan hakim
Maka ada juga jalan keluar dia bertahkim. Nah inilah seorang perempuan menyerahkan dirinya atau indikator ketuan guruan supaya bisa orang dikatakan tuan guru. Paling tidak dia harus menghafal untuk Mughni Labib. Mughni Labib paling tidak dibahas itu baru cocok jadi tuan guru kata beliau. Kalau masih saradalan masih itu kelas saradalan tuan gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua kalinya para ulama-ulama milenial yang saya banggakan dan para masyayikh yang ada di depan ini, termasuk juga Pak Kiai Arifin Zaidi, khusus mengenai terkait dengan yang wali perempuannya jauh. Apabila walinya jauh, yaitu masyafatul qasri, maka fa'in ghaba il wali fal hakimu awla. Apabila wali itu tidak ada, gaib jauh sekali, maka diserahkan kepada hakim lebih afdal, lebih awal. Dan nasabi wal wala. Jadi ini juga pandangan dari Mazhabi. Kalau kita lihat yang mazhab lain tentu akan berbeda. Tadi juga dikatakan oleh Dr. Munajib Pak Khalid, la nikaha illa biwaliyin wa syahidi adli. Kita juga sudah selesai tadi itu. Sekarang masalah tawakil wali. Walinya ini mewakilkan pada orang lain. Dalam perwalian memang ada yang diwalikan oleh wali. Ketika walinya gak ada dalam penjara, wali adol, tawaruk, dan kelima itu jarak kasar sholat. Nah, ketika jarak belum tumbuh masa kasar oleh makasar sholat, itu haknya yang lebih aslah untuk kehidupan masyarakat dalam bidang perkawinan. Demikian dari wabarakatuh. Rumus sama musahih ini. Karena yang tadi itu kita kan taukil qabul, kita katakan sah, tidak memiliki hak untuk memberikan wakil, kecuali itu adalah dia jaraknya dekat dengan yang diberikan wakil. Apa begitu kita simpulkan nanti? Nanti moderator diketok ini sama Sohel. Ya, ini kan tidak ada pembahasan masafahnya berarti itu ya? Belum. Apa begitu para musyawirin kita simpulkan? Nah ini belum katanya, berarti belum bisa diketok ini. Menunggu Manukarom baru bagus juga dimunculkan. Silakan ini moderator, silakan. Makasih. Bukan nama kitab, tapi nama disiplin ilmu pengetahuan dalam fikih. Setiap maksudnya begini, kalau yang dia punya hak. Qabul itu kan tidak wajib. Yang wajib itu adalah maksudnya begini, wajib. Nah, dia kan menyampaikan kepada keluarga dari perempuan, nikahkan saya dengan ini begitu. Kemudian dia menyerahkan haknya, hak untuk menerima pernikahan tersebut, seperti pada kisah Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah. Kalau yang masalah kedua ada batas otoritas ya. Tapi kalau kita sebagai penerima dimanapun kan amanah, dan dia kan sifatnya menunggu. Kalau suami itu kan sifat menunggu. Begitu dia diijab, suami qabul, wali mengijab, suami yang qabul. Nah, hak wali itu kan dia punya batas. Sementara hak qabul nikahnya itu di sini di Lombok. Padahal istrinya di sini waktu itu. Baru dia berangkat istrinya. Jadi bukan beliau di Mekah waktu itu. Mungkin waktu itu. Surat mungkin zaman itu. Ya. Jadi seperti ini kanannya. Ya, masalahnya satu yang berbeda. Ya, deskripsi pertama sama yang kedua. Nah, berarti seperti kata tim rumus tadi, kalau sudah ketemu jawaban pertama akan menjawab pertanyaan kedua katanya. Ternyata dengan begini kan tidak. Jadi beda dia. Ya, iya makanya masalahnya kan saya ini usul kepada tim rumus tadi Kang Guru. Ya kan masalah pertama kan kalau kita kan menganggapnya sah, saya pribadi qabul sah sehingga akadnya juga sah. Sementara di deskripsi kedua, taukilul wali
di aksar masafatil qasar yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i kan tidak sah karena dia sudah tidak jadi wali lagi posisinya, sehingga hematnya tidak sah. Nah, bagaimana caranya? Bisa bertahkim, bisa bertaubat. Ingin, ya, mohon maaf sekali lagi, kalau pelung sami ingin membaca deskripsi masalah dan sekaligus jawaban, itu pelungku bisa baca di kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, dia 2 jilid, tetapi 4 juzuk, 2 jilid 4 juzuk. Ada di jilid kedua juzuk. Perumus sebentar dulu Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya itu tinggal nanti didokumentasikan saja Pak Moderator, dicatat. Nah, hal-hal yang kurang dilengkapi. Sebenarnya sudah jelas. Ini karena kita mungkin tingkat kesadarannya beda-beda. Ada yang jelas, ada yang cepat nangkap, ada yang lambat, ada yang sedikit kaku, cairan di kepalanya. Nah itu, sehingga ada yang bilang belum jelas, padahal sudah jelas sebenarnya. Nah, jadi saya kira nanti perlu dicatat lagi Pak Moderator. Dan terkait dengan kekhawatiran ikhtiar tadi itu, sebenarnya kan mudah saja. Menteri sudah mengatur di undang-undang ITE terkait dengan hoax dan sebagainya. Jadi tidak usah khawatir elektronik ini, sudah ada undang-undang semua. Terima kasih, mohon maaf karena langsung nimbrung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anunya ini. Iya, kan di depan pertama. Jadi sebenarnya ini di masalah ini seharusnya penyusun masalah ini harus menyebutkan perempuan itu musafirnya kemana, berapa marhalah. Kan ini sangat menentukan ini. Kalau dia masafatul qasri, maka hak walian orang tuanya itu tidak ada. Ini tidak disebutkan yang dua-duanya musafir, laki-laki musafir pergi ke luar negeri, sementara yang perempuan keluar daerah. Keluar daerahnya kemana? Keluar daerah Cakra bukan daerah namanya itu. Tiang yang jawab nih Kial Mukara. Keluar daerah dia pergi ke Dompu, tapi karena mau menikah pulang dia yang perempuan ini. Enggak ada di sini kan? Ya makanya ini kan mau bertanya deskripsi, dan yang nulis deskripsi. Seharusnya. Karena ini nanti kalau kita baca di Iyana, wali hadir itu kan ada 2 wali seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru Najib, ada wali hadir, ada wali gaib. Walaupun wali itu wali hadir, boleh dia dinikahkan oleh orang lain apabila ketika mencari wali itu ada masyakkah. Misalnya akan dipegang di jalan, itu boleh walaupun walinya wali hadir, boleh diwakilkan, boleh dinikahkan oleh orang lain. Misalnya anak menikahkan ibunya, kalau anaknya itu seorang hakim. Kan ini jadi yang membuat masalah ini seharusnya menyebutkan perempuan itu musafir perginya kemana, apakah ke kurang dari 2 marhalah atau lebih daripada 2 marhalah, kan itu akan menetapkan putusan hukum. Anda kok masih dendam? Berikan ruang untuk para break. Ngelor. Ya, jangan diselesaikan. Ya, mungkin itu. Izin sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sudah menggeruncung masalahnya, masa mau kita perpanjang lagi ini? Sebentar. Ini kok moderator di otak-otak dulu ya otaknya. Sebentar dulu. Setelah saya lagi kepahan lagi. Sebentar dulu. Ini waktunya masalah ini saya pending dulu, nanti kita lanjutkan. Untuk saat ini break untuk isoma. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar.